Handa dan keliru. Ada Yanto senang. Heading saja daripada. Ketika para petinggi daerah pening melihat kas daerah yang tiris, warga di ujung pesisir justru punya cara sendiri untuk bikin uang berputar. Saat pendapatan asli daerah PAD tahun 2025 dilaporkan ngos-ngosan dan cuma terrealisasi 26%, sebuah desa pelosok bernama Desa Tinjul justru berhasil memicu perputaran uang hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Caranya bukan lewat proyek APBD, tapi lewat magis turnamen sepak bola antar kampung alias Tarkam bertajuk Tinjul Cup 2024. Bagaimana sepak bola plastik rasa Liga 1 ini bisa menyentil ambruknya infrastruktur dan absennya pemerintah? Jangan remehkan kekuatan emak-emak yang jualan gorengan dan es teh manis di pinggir lapangan ini. Selama 1 bulan penuh, turnamen Tinjul Cup 2024 sukses menjadi epicentrum ekonomi mandiri. Di tengah kelesuan ekonomi makrolingga, velocity of money atau kecepatan peredaran uang di sini melesat layaknya tendangan free kick. UMKM panen raya, warga yang tadinya lesu kini tersenyum lebar. Puncaknya terjadi pada laga final kemarin. Tim Desa Kote keluar sebagai juara. Sang kapten, Cindra, menyebut rahasia mereka adalah latihan konsisten. Menariknya, kemenangan ini bukan cuma soal trofi, tapi juga modal sosial. Desa Kote yang pintar mengolah limbah batok kelapa jadi briket, kini siap menularkan ilmunya ke Desa Tinjul yang kaya akan potensi udang faname. Kolaborasi antar desa yang konkret tanpa perlu banyak rapat dinas. Namun pemirsa, di balik gemerlapnya Piala Tarkam, ada ironi yang sangat tajam. Turnamen ini layaknya kosmetik indah di atas wajah desa yang penuh luka struktural. Mantan Kades Buron, mantan Kades Tinjul, Rustam Effendi jadi DPO Kejaksaan karena korupsi APBDes 2019. Dana desa amblas, fasilitas publik pun merana. Jembatan horor, akses utama penunjang ekonomi dan jalur bus sekolah di Desa Tinjul kondisinya nyaris roboh karena tiang kayu yang membusuk. Sengketa lahan panas, urusan tanah SHP 1962 sempat memicu premanisme ormas di lapangan hingga memaksa Kades aktif Amren Zaini melapor ke Polres Lingga yang berujung pada penetapan 4 tersangka. Tak hanya itu, mari kita bedah ekonomi politiknya. Secara matematika, hadiah Tarkam itu receh, cuma 10-20 juta rupiah. Tapi operasional tim bisa tembus ratusan juta. Disinilah shadow ekonomi alias ekonomi bayangan bermain. Para sultan lokal dan elit politik rela merogoh kocek dalam-dalam untuk ngebon pemain bintang Liga 1 demi gengsi dan investasi politik menjelang pilkada. Istilahnya, beli suara lewat operan bola. Meskipun rakyat berhasil survive lewat Tarkam, ekonomi ini tidak akan bertahan lama jika pemerintah daerah tetap tidur. Terkait perekonomian, sekilas kami melihat sekarang ini UMKM tumbuh karena adanya turnamen ini. Yang jelas kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Desa Tinjul dan panitianya. Rakyat sudah membuktikan mereka bisa mandiri lewat sepak bola. Sekarang giliran pemerintah yang harus membuktikan bahwa mereka bisa bekerja, bukan cuma menonton pemain yang sedang berlaga.